Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Oktavia Ramadan, NIM 2284210060. Jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah K3. Langsung saja, materi yang pertama yaitu hierarki pengendalian risiko. Tingkat pengendalian risiko ada 5, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan APD. Eliminasi yaitu menghilangkan fisik dari bahaya, substitusi mengganti bahaya, rekayasa teknik mengisolasi manusia dari bahaya, administrasi merubah cara melakukan pekerjaan atau prosedur. APD yaitu menggunakan alat pelindung diri. Syarat-syarat alat pelindung diri dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya, berbobot ringan, dapat dipakai secara fleksibel, tidak menimbulkan bahaya tambahan, tidak mudah rusak, memenuhi ketentuan dari standar yang ada, pemeliharaan mudah, penggantian suku cadang mudah, tidak membatasi gerak, rasa tidak nyaman, tidak berlebihan, bentuknya cukup menarik. Tambahan, enak dipakai, tidak mengganggu kerja, dan memberikan perlindungan efektif terhadap bahaya. Alat pelindung diri dan fungsinya. Alat pelindung kepala berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang biasa mengenai kepala secara langsung. Contohnya yaitu helm pengaman. Alat pelindung jatuh perorangan berfungsi sebagai pelindung diri ketika pekerja bekerja atau berada di atas ketinggian. Contohnya sabuk pengaman tubuh. Alat pelindung kaki berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu sepatu keselamatan. Alat pelindung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. Alat pelindung pernapasan berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk, misalnya berdebu, beracun, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu menggunakan masker. Selanjutnya, pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam atau mengatur keterapungan pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang di dalam air. Contohnya jaket keselamatan. Selanjutnya, alat pelindung telinga berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising atau contohnya earplug. Alat pelindung mata dan wajah berfungsi sebagai pelindung mata dan wajah dari percikan benda asing saat bekerja. Misal pekerjaan menggerinda. Contohnya kacamata pengaman dan tameng muka. Selanjutnya, pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu panas atau dingin yang ekstrim, paparan api, dan benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, benturan, radiasi, gigitan, atau sengatan binatang, serta infeksi virus, jamur, dan bakteri. Contohnya pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian. Selanjutnya, metode penghitungan tingkat kekerapan dan tingkat keparahan akibat kerja. Menghitung angka kecelakaan, hari hilang. Metode perhitungan tingkat kekerapan hilang waktu kerja atau frekuensi rate. Perhitungan tingkat kekerapan FR cedera hilang waktu kerja. HWK adalah jumlah cedera HWK untuk setiap 1 juta jam kerja dibagi dengan jumlah jam pemaparan dalam periode tersebut. Tingkat kekerapan sama dengan jumlah cedera hilang waktu kerja dikali 1 juta per jumlah jam pemaparan pada periode tersebut. Catatan, 1 juta jam adalah jumlah jam kerja dari 500 karyawan yang bekerja 40 jam seminggu dan 50 minggu per tahun. Selanjutnya, metode perhitungan tingkat keparahan hilang waktu kerja. Severity rates. Perhitungan tingkat keparahan SR cedera hilang waktu kerja adalah jumlah hari pembebanan day charge untuk setiap 1 juta jam dibagi dengan jumlah jam pemaparan dalam periode tersebut.
Tingkat keparahan sama dengan jumlah pembebanan hari hilang waktu kerja dikali 1 juta dibagi jumlah jam pemaparan dalam periode tersebut. Catatan pembebanan hari hilang waktu kerja dari Chargers adalah semua hari kalender penuh. Korban tidak masuk kerja karena keparahan cedera termasuk hari libur resmi atau hari libur kerja. Hari tersebut tidak termasuk hari korban mendapat cedera dan hari ia kembali kerja. Selanjutnya, metode perhitungan tingkat kekerapan semua cedera, all injury frequency rate. Tingkat kekerapan semua cedera adalah jumlah semua cedera yang tercatat untuk 1 juta jam kerja dibagi dengan jumlah jam pemaparan dalam periode tersebut. Tingkat kekerapan sama dengan jumlah semua cedera dikali 1 juta dibagi jumlah jam pemaparan dalam periode tersebut. Selanjutnya adalah penilaian Hajar, Hira RC, FTA Aljabar Boolean. Potensi bahaya atau hajar ialah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan atau kerugian berupa cedera, penyakit, atau kerusakan benda dan lingkungan sekitar. Bahaya atau danger, suatu kondisi hajar yang terekspos atau terpapar pada lingkungan sekitar dan terdapat peluang besar terjadinya kecelakaan atau insiden. Selanjutnya yaitu HIRA atau Hajar Identification and Risk Assessment. Hajar Identification and Risk Assessment atau HIRA yaitu suatu metode atau teknik untuk mengidentifikasi potensi bahaya kerja dengan mendefinisikan karakteristik bahaya yang mungkin terjadi dan mengevaluasi risiko yang terjadi melalui penilaian risiko dengan menggunakan matriks penilaian risiko. HIRA adalah suatu proses untuk mengetahui adanya suatu bahaya, kemudian menghitung besarnya suatu risiko, dan menetapkan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Selanjutnya yaitu HIRA RC. Berdasarkan OHSAS, penerapan HIRA RC dilakukan dalam 3 tahap, yakni identifikasi bahaya atau Hajar Identification, penilaian risiko atau Risk Assessment, dan pengendalian risiko atau Risk Control. Identifikasi bahaya yaitu suatu tindakan untuk mengetahui bahaya yang mungkin terjadi di dalam suatu lingkungan kerja. Penilaian risiko yaitu tindakan yang dilakukan setelah identifikasi bahaya guna mengetahui tingkat risiko dari setiap bahaya yang telah diidentifikasi. Ada 2 parameter yang digunakan perusahaan dalam penilaian risiko, yaitu likelihood dan severity. Penjumlahan dari setiap faktor penentu di dalam kedua parameter tersebut akan dinamakan risk rating. Selanjutnya pengendalian risiko atau risk control. Rekomendasi yang diberikan setelah mengetahui potensi bahaya, kemudian potensi risiko, dan risk rating risiko. Selanjutnya yaitu FTA. FTA adalah standar metode atau teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang berperan terhadap terjadinya suatu kegagalan. Fungsinya adalah untuk mengetahui akar permasalahan teknis yang dihadapi secara lebih efektif. Tujuan dari penggunaan metode FTA ini diantaranya adalah dapat menentukan faktor penyebab yang kemungkinan besar menimbulkan kegagalan, menemukan tahapan kejadian yang memungkinkan besar sebagai penyebab kegagalan, menganalisa kemungkinan sumber-sumber risiko sebelum kegagalan timbul, menginvestigasi suatu kegagalan. Selanjutnya JSA atau Job Safety Analysis. Pengertian JSA. JSA adalah teknik manajemen keselamatan yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang hendak dilakukan. Manfaat JSA sebagai alat bantu dalam penyelidikan kecelakaan, sebagai evaluasi bagi supervisor, menghilangkan atau mengurangi terjadinya kecelakaan, dan menetapkan standar kerja atau job performance dan SOP. Unsur-unsur JSA, langkah-langkah pekerjaan secara spesifik
identifikasi bahaya yang terdapat pada setiap langkah pekerjaan, menentukan skala bahaya atau urutan bahaya yang harus ditangani terlebih dahulu, atau bahkan tidak perlu penanganan, merancang dan menerapkan pengendalian bahaya. Selanjutnya P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3, merupakan badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Mengapa dibentuk P2K3? Karena untuk membantu pengusaha atau pengurus dalam penerapan K3 di tempat kerja, sebagai wadah bagi pekerja untuk menyampaikan masalah-masalah K3, media kerjasama antara pengusaha atau pengurus dengan pekerja dalam pemecahan masalah-masalah K3, dan untuk mengedukasi dan memotivasi karyawan mengenai penerapan K3. Selanjutnya, dasar hukum P2K3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 10 mengenai keselamatan kerja. Kemudian Permenaker Nomor 4 mengenai Panitia Pembina K3 serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Selanjutnya Permenaker Nomor 2 tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya Permenaker Nomor Perundang-undangan 5, yaitu Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selanjutnya yaitu SMK 3. Penilaian penerapan SMK 3 yang selanjutnya disebut Audit SMK 3 ialah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil atau kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Pelaksanaan audit SMK 3 bertujuan untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 di sebuah perusahaan sesuai dengan SMK 3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sederhananya, audit SMK 3 dilakukan untuk mengukur efektivitas dan pelaksanaan suatu sistem untuk jangka panjang. Prinsip penerapan SMK 3 ada 5, yaitu kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan, pemeriksaan dan tindakan perbaikan, kaji ulang, manajemen. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.